Shalom, jemaat GKA Gloria yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung bersama dengan kami dimanapun Anda berada. Saat ini kita di penghujung tahun ini disatukan dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita bersama. Selamat ibadah. Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini mari kita bersama bersyukur sebab kita telah dipanggil Allah untuk datang, meninggikan dan menyembahnya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bersama bangkit berdiri. Kita berdiam diri dalam hadirat-Nya yang Maha Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat diberi.
Tiada seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan. Dan tidak ada seperti apa yang Kau buat. Segala bangsa yang Kau jadikan akan datang sujud menyembah di hadapan-Mu ya Tuhan, dan akan memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau besar dan melakukan keajaiban-keajaiban. Engkau sendiri saja Allah. Sungguh ajaib Allah kita, sungguh heran perbuatannya, sungguh tiada seperti yang Kau buat. Mari Bapak Ibu Saudara kita puji kebesarannya, puji Tuhan Allah Maha Kuasa. Sungguh besar, Dialah Raja kita. Mari nobatkanlah Dia, nobatkanlah Raja. Nobatkanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji. Tuhan alam semesta, Katakanlah Raja, Tuhan alam semesta. Namanya disebut ajaib dan maha mulia. Raja-raja dunia bertelut padanya. Terima kota kepadanya, pujikan kasih-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami, ya Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, yang layak untuk menerima setiap pujian. Pujian dari hati kami yang paling dalam. Bapa, kami sungguh amat bersyukur pada pagi hari ini boleh berkumpul bersama untuk memuji Engkau. Namun Bapa, kami menyadari bahwa kami ini adalah anak-anak-Mu yang berdosa. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan celah. Bapa, kami berdoa kiranya Engkau, Allah yang maha akan segalanya, Allah yang pengampun, mengampuni dosa kami, menyucikan kami, dan memberikan pembebasan. Bapa, kami bersyukur. Inilah doa kami serahkan ibadah kami ke depan, semua akan dalam tangan-Mu. Kiranya setiap pujian kami memuliakan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang dosanya telah diampuni, demikian berita anugerah untuk kita. Terambil dari Roma pasal 5 ayat 1-2. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu Saudara, berkat Tuhan dalam hidup kita itu selalu nyata. Kita rasakan ketika kita bahkan masih bisa bertemu dengan keluarga kita. Kita masih bisa datang hari ini untuk memuji Tuhan. Itu semua karena berkat-Nya, karena kemurahan Allah kita, Tuhan kita.
berkat kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita pujikan pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini karena kasih-Mu. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Tuhan sangat baik, sungguh amat baik ketika keadaan dunia penuh dengan ketidakpastian. Ketika tidak ada yang dapat diharapkan, hanya Dialah yang selalu menjadi pengharapan dan dapat kita andalkan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita menaikkan pokok doa kita, sebelum kita bersyafaat, mari kita puji Dia. Kaulah harapan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita pujikan pujian dari aku. Ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Ku pandang
Katakan, ku pandang wajahmu. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami hari ini bersatu hati. Kami mau menaikkan syafaat kami. Kami berdoa untuk persiapan ibadah. Bapa, kami melihat tim multimedia dan penata layan minggu demi minggu mempersiapkan. Bapa, kami mohon Engkau dengan kuasa-Mu, Engkau dengan kasih-Mu melindungi selalu. Engkau yang menjagai keluarga serta kesehatan mereka selalu. Bapa, kami selalu mengingat biarlah setiap penata layan dapat memberikan pelayanan yang terbaik dengan hati. Dan akan ketundukan selalu kepada Engkau. Bapa, kami juga mengingat berdoa untuk negara kami. Kami berdoa selalu untuk bangsa Indonesia. Bapa, kami berdoa kiranya pendistribusian vaksin atau mungkin riset terus tentang vaksin dapat berjalan terus menerus dan membuahkan hasil yang baik. Bapak, kami menyerahkan setiap kebijakan-kebijakan yang mungkin akan diambil oleh pemerintah. Bapak, Engkau yang beri hikmat serta kekuatan. Bapak, kami juga tidak lupa berdoa untuk pendidikan. Bapak, kami mengingat pendidikan yang akan dilakukan mungkin secara offline di bulan Januari. Bapak, kami berdoa kiranya Kau mempersiapkan setiap sekolah, setiap protokol-protokol, guru-guru yang mempersiapkan semuanya. Bapak, kami mohon Engkau yang memberikan perlindungan-Mu serta kesehatan. Bapak, biarlah murid-murid dapat kembali belajar seperti sedia kala, mengemban pendidikan untuk dapat belajar selalu. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini kami membawa seluruh doa dan permohonan kami sesuai dengan doa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya undang kita bersama untuk bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dipersilakan untuk kembali duduk. Sebentar kita bersama akan mendengarkan firman Tuhan. Mari, Bapak, Ibu, Saudara, kita siapkan hati kita. Biarlah Tuhan yang datang memberikan hikmat-Nya. Kita akan bersama memujikan Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku,
kita pujikan dari awal. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita boleh melewati tahun 2020 dan kita hari ini beribadah bersama-sama di minggu yang terakhir di dalam tahun ini. Saudara, mari kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan kembali dan kita mau mengerti bagaimana Tuhan itu terus memimpin dan menyertai akan kehidupan kita masing-masing. Saudara, tema kita pada minggu ini adalah The Unexpected with Christ. Di tahun 2020 kita memang mengalami banyak hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama kita akan coba menelusuri akan firman Tuhan dan akan menguatkan setiap kehidupan kita. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah memimpin kami hari demi hari, langkah demi langkah. Bahkan kami boleh bersama-sama pada pagi hari ini beribadah di akhir minggu tahun 2020. Bapa di surga, kami berdoa kiranya sekali lagi Engkau yang menguatkan kami dan meneguhkan kami dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh di akhir tahun ini Tuhan, hati kami bersyukur kepada Tuhan. Dan bahkan ketika kami akan melewati dan memasuki tahun yang baru nanti, kami juga boleh memiliki hati yang sungguh-sungguh mempercayai Tuhan memimpin di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Bapa di surga, pada pagi hari ini kami menyerahkan akan pemberitaan firman-Mu. Ketika kami membaca, ketika kami merenungkan firman, Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami masing-masing. Tolonglah diri hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam tahun 2020 kita melihat bahwa memang ada banyak hal-hal yang tidak kita duga terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara, ada banyak hal. Pertama, kira-kira yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai hari ini. Ekonomi kita merasa bahwa setiap hari bukan semakin naik, tetapi semakin hari semakin merosot. Ekonomi menjadi penyebab utama daripada keluarga. Akhirnya keluarga itu juga menjadi berantakan. Di dalam beberapa hal yang kita dengar di dalam kehidupan kita, masyarakat mereka mengalami satu keterpurukan ekonomi yang sangat luar biasa. Bahkan keluarga mereka juga mengalami perceraian yang luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukan cuma di dalam masalah ekonomi, bukan cuma di dalam masalah keluarga dan pernikahan.
kita mengalami hal yang tidak terduga. Saudara, anak-anak kita juga mengalami hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa bahwa orang tua mereka seolah-olah tidak sama dengan orang tua yang mereka selama ini kenal di dalam waktu-waktu yang lalu. Saudara, di dalam masa-masa studi online, orang tua menjadi suka marah. Orang tua menjadi orang tua yang sangat-sangat perfect di dalam mendidik anak-anak, sehingga anak-anak merasakan satu tekanan yang sangat berat sekali. Dan kita juga mendengar bahwa ada banyak anak-anak yang tidak tahan dengan kondisi ini, akhirnya mengambil jalan bunuh diri. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, siapa yang menyangka di dalam tahun 2020 kita mengalami akan hal-hal yang seperti ini? Bagaimana dengan gereja? Saudara-saudara, gereja juga sangat mengalami dampak yang luar biasa. Saudara, gereja mengalami dampak yang luar biasa karena ketika gereja harus menjalani ibadah online, saudara, pernahkah kita menyadari ada satu hal yang sangat membuat gereja mengalami kesulitan? Selain keuangan, saudara-saudara, yang terpenting adalah setiap jemaat itu mengalami, dalam tanda kutip, kehancuran rohani. Kehancuran rohani. Saudara, gereja dulu dapat digambarkan seperti api unggun yang boleh memberikan satu suasana yang hangat bagi orang-orang sekitarnya. Gereja boleh menjadi satu api unggun yang boleh memanasi akan orang-orang sekitarnya. Tetapi ketika gereja harus mengadakan atau beribadah online, saudara, memang jemaat itu ada di dalam keluarga masing-masing. Mereka beribadah, tetapi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Ternyata, saudara, mereka bergumul dengan satu kebutuhan. Bagaimana aku sebagai seorang Kristen itu boleh terus menyala-nyala mengasihi Tuhan di dalam ibadah online ini. Saudara, ibadah online kalau boleh saya gambarkan seperti satu kayu bakar di dalam kumpulan api unggun itu yang ditarik keluar, dan dia harus bertahan dengan panasnya itu. Padahal kita tahu bahwa ketika kayu bakar itu ditarik keluar dari api unggun, maka kayu itu akan terus menjadi dingin dan menjadi dingin. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sebab itu tidak heran kalau hari ini kita banyak mendengar akan jemaat yang terus ingin bersama-sama beribadah kembali secara offline. Saudara-saudara, itu adalah satu indikator sebetulnya bahwa mereka sudah mengalami kekeringan rohani yang luar biasa. Mereka tidak lagi memiliki kehangatan di dalam persekutuan satu dengan yang lain. Apalagi mungkin mereka merasakan satu kejauhan, satu relasi yang sangat dingin dengan Tuhan di dalam setiap ibadah online. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, bagaimana kita harus menghadapi semuanya ini? Pertanyaannya adalah, apakah kita harus menyerah dengan kondisi yang tidak terduga ini? Apakah kita harus menyerah dengan kondisi yang sangat-sangat menekan di dalam kehidupan kita? Sebab itu mari kita bersama-sama membaca di dalam bagian firman Tuhan, kitab Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 hingga yang ke-18. Di sana dikatakan demikian: sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Kami berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat, maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas lagi.
1000 orang akan lari melihat ancaman 1 orang. Terhadap ancaman 5 orang kamu akan lari, sampai kamu ditinggalkan seperti tonggak isyarat di atas puncak gunung, dan seperti panji-panji di atas bukit. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, kitab Yesaya di dalam bagian ini menunjukkan ada 2 kesalahan besar daripada orang Israel. Yang pertama adalah orang Israel ternyata tidak lagi menginginkan akan peran atau firman Tuhan di dalam kehidupan mereka. Orang Israel tidak lagi ingin mendengarkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap mereka. Itu terbukti dan tertulis di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Di sana mereka berkata kepada Yesaya yang mengatakan, para tukang tilik jangan menilik, dan kepada para pelihat janganlah lihat bagi kami hal-hal yang benar, tetapi katakanlah kepada kami hal-hal yang manis. Lihatlah bagi kami hal-hal yang semu. Menyisilah dari jalan dan ambillah jalan lain. Janganlah susahi kami dengan yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara, ini kesalahan yang pertama daripada umat Yehuda pada waktu itu. Mereka tidak lagi mau mendengarkan akan firman Tuhan. Mereka tidak mau lagi mendengarkan akan perintah-perintah Tuhan. Mereka seolah-olah, aku mau mendengarkan pesan, tetapi bukan dari Yahweh. Aku mau mendengarkan pesan, tetapi bukan dari Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mengapa Yehuda mengalami satu permasalahan yang begitu berat? Karena mereka sudah menolak Tuhan. Mereka menolak dan meremehkan Allah di dalam kehidupan mereka. Mereka lebih suka mendengarkan hal-hal yang membuat mereka senang. Mereka lebih suka mendengarkan hal-hal yang membuat mereka merasa nyaman, meskipun mereka berada di dalam penjajahan atau di dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan. Saudara, ini adalah kesalahan yang pertama. Mereka tidak lagi ingin mendengarkan pesan daripada Tuhan yang mengasihi mereka. Nah, saudara, yang kedua, kalau kita membaca di dalam Yesaya 31 ayat yang pertama, di situ dikatakan bahwa celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Saudara, kesalahan yang kedua adalah orang Israel lebih suka bersandar kepada bangsa Mesir. Saudara, bangsa Mesir pada waktu itu memang dikenal sebagai satu bangsa yang besar. Mereka dikenal sebagai satu bangsa yang memiliki kekuatan militer yang sangat kuat. Mereka juga dikenal sebagai satu bangsa yang sangat memiliki kekuatan tentara yang begitu hebat. Nah, saudara, kaum Yehuda ingin bersandar kepada orang Mesir, karena memang pada waktu itu bangsa Asyur yang hampir sama besarnya dengan Mesir sedang menghadang akan orang Israel ini. Saudara, di tengah-tengah kesulitan itu, orang-orang Israel ingin bersandar kepada bangsa Mesir. Mereka tidak lagi memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, ini adalah kesalahan yang kedua. Kesalahan yang pertama tadi, mereka tidak mau lagi mendengarkan pesan daripada Allah. Dan yang kedua, mereka mau bersandar kepada bangsa Mesir, bersandar kepada kekuatan lain selain daripada Tuhan Allah yang Maha Kudus. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, mari kita mengintrospeksi diri sejenak. Ketika kita menghadapi tantangan,
Ketika kita menghadapi tekanan yang seperti tadi saya katakan, kita mengalami ekonomi yang sangat merosot, kita mengalami kehancuran keluarga, kita mengalami persoalan-persoalan secara individu maupun secara kelompok, bahkan di dalam gereja juga mengalami satu persekutuan yang kelihatannya sangat dingin. Bukankah kita juga sangat tergoda untuk mencari dua godaan, dua kesalahan yang sudah dilakukan oleh Israel di dalam hidup kita? Permisi tanya, di tengah-tengah kesulitan kita, apakah kita masih mencari suara Tuhan? Di tengah-tengah kesulitan kita, apakah kita masih memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, di dalam kehidupan kita? Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, kiranya kita boleh mengingat kembali akan satu teguran yang sangat keras ini yang dikatakan Yesaya kepada bangsa Israel. Mereka lebih suka mendengarkan akan hal-hal yang menyenangkan hidupnya, dan mereka tidak mau lagi bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang menjadi nasihat daripada firman Tuhan? Yesaya mengingatkan kita pada hari ini, kalaupun kita harus menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam hidup kita, maka dikatakan oleh Yesaya demikian. Ada dua nasihat yang penting yang harus kita perhatikan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah dikatakan bertobatlah. Bertobatlah dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobatlah dan tinggal diam, dan kamu akan diselamatkan. Nah, saudara, yang menarik di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca itu sangat berkaitan dengan ayat yang ke-18 tadi. Ayat yang ke-18 tadi di sana dikatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Yesaya mengatakan satu nasihat kepada kita ketika kita menghadapi persoalan pergumulan hidup ini. Mari kita terus bertobat. Bertobat artinya adalah kalau kita dulu berjalan ke arah sana, dulu hanya kita berjalan mementingkan kepentingan kita sendiri, tetapi sekarang kita mau berjalan menuju kepada Allah, berjalan menuju kepada kehendak Allah, mencari kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita suka berdosa, kalau dulu kita suka dengan hal-hal yang najis, tetapi kita sekarang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, pertobatan itu harus ada di dalam kehidupan kita. Sebab itu di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesaya pertama-tama berkata, bertobatlah, dengan bertobat kamu akan diselamatkan. Mengapa kita harus bertobat, saudara? Mengapa kita harus bertobat? Karena ternyata Tuhan itu sedang menanti-nantikan untuk menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita bertobat adalah karena ada jaminan yang daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu menanti-nantikan yang hendak menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jangan biarkan kita melewati tahun 2020 tanpa pertobatan yang sejati di dalam Tuhan. Saudara, nasihat yang kedua yaitu dikatakan, tinggallah tenang dan percaya. Tinggallah tenang dan percaya, terletak kekuatanmu. Ya, saudara, di dalam ayat yang ke-15b itu dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara, yang kedua nasihatnya daripada Nabi Yesaya adalah percaya. Percaya berarti ini mempercayakan hidup orang Israel kembali kepada Allah Yahweh, mempercayakan diri kembali kepada Allah yang membebaskan dia daripada orang Mesir,
mempercayakan diri kembali kepada Allah yang mengasihi akan kehidupannya. Nah, saudara, mungkin kita bertanya juga, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Karena dikatakan di dalam ayat 18b, di sana juga dikatakan Allah akan bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan itu adil dan Dia akan bangkit dan menyayangi kamu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa kita harus percaya kepada Allah? Karena Allah sendiri yang akan bangkit dan akan menyayangi engkau. Sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita menghadapi pergumulan hari ini dan kita sudah melewati hal-hal yang tidak terduga di dalam kehidupan kita, mari kita sekali lagi terus bertanya di dalam hidup kita, apakah kita masih mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih mau memberikan hidup kita untuk mempercayai Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara, jangan sampai kita merasa ragu kepada Allah. Jangan sampai kita mencurigai Tuhan. Tetapi mari kita terus mempercayakan diri kepada Allah. Suatu hari ada satu rapat dari si jahat. Iblis berkumpul bagaimana caranya untuk menghancurkan akan orang-orang percaya ini. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, apa yang terjadi di dalam pergumulan percakapan daripada si jahat ini? Ada beberapa si jahat itu berkata, kalau begitu mari kita hancurkan saja Alkitab kita, Alkitab orang Kristen. Mari kita katakan kepada mereka bahwa Alkitab itu bukan firman Allah. Mari kita katakan kepada mereka bahwa Allah itu tidak ada. Mari kita katakan kepada mereka bahwa gereja itu tidak ada. Gereja itu harus dihancurkan. Nah, saudara, ketika terjadi perdebatan yang begitu banyak, tiba-tiba ada iblis yang satu muncul ke depan dan dia berkata, jangan kita berkata bahwa Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan firman Allah. Katakan saja Alkitab itu adalah firman Allah. Katakan saja Allah itu benar, ada, memang ada. Tetapi katakan juga kepada mereka, gak usah sekarang, nanti saja. Besok masih punya waktu engkau mempercayai akan firman Tuhan. Besok masih punya waktu engkau bertobat. Besok masih punya waktu engkau memberikan diri kepada Allah. Saudara, dengan kata lain, si iblis itu berkata, mari kita berkata kepada semua orang percaya, tunda waktunya untuk bertobat, tunda waktunya untuk mempercayai Allah. Jangan sekarang, masih ada waktu. Saudara, kita harus berhati-hati. Ini adalah tipu muslihat iblis yang sangat-sangat luar biasa bekerja pada zaman ini. Di tengah-tengah masa pandemi, di tengah-tengah penderitaan yang begitu kuat dan begitu menekan kita, iblis selalu berkata, gak apa-apa, jangan sekarang engkau bertobat, jangan sekarang engkau mempercayai Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sungguh-sungguh memerhatikan akan nasihat firman Tuhan pada hari ini. Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, hal yang tidak terduga di dalam tahun 2020, mari kita ingat satu hal, kita sedang menjalaninya bersama dengan Kristus. Sebab itu mari kita tetap bersyukur di minggu terakhir di dalam tahun 2020. Bagaimana dengan 2021? Memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di sana. Memang kita tidak akan tahu apa yang terjadi di tahun 2021. Tetapi mari kita juga belajar percaya. Sekarang percaya. Mempercayai Allah yang akan terus memimpin saudara dan saya di tahun 2021 bersama-sama dengan Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri tahun 2020 ini. Memang kita menghadapi pergumulan, kehidupan, persoalan yang tidak terduga. Tetapi
kita sedang berjalan bersama-sama dengan Kristus. Mari kita menghadapi tahun 2021 yang memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi mari kita juga memasukinya nanti bersama-sama dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa, memohon pertolongan dan juga berkat Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur karena di pagi hari ini, di minggu yang terakhir, Engkau memberikan firman-Mu, mengingatkan kami bahwa memang di tengah-tengah pergumulan, persoalan yang tidak terduga yang kami alami, kami seringkali tidak mau lagi mendengarkan firman-Mu. Kami seringkali mencari kekuatan-kekuatan yang lain selain daripada Engkau ya Tuhan. Tetapi pada hari ini, ketika Engkau berfirman kepada kami mau Tuhan, kami tidak ingin melewati atau melewatkan waktu ini untuk bertobat di hadapan Tuhan. Kami ingin mengambil waktu yang tenang dan kami ingin mengambil waktu berdiam diri di hadapan Tuhan untuk bertobat, untuk kembali mempercayai Engkau, mengandalkan Engkau sebagai Allah yang hidup, yang menyelamatkan kami, yang mengasihi kami di dalam kehidupan kami hari demi hari. Dan bahkan kami boleh dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan, kami akan memasuki tahun 2021 nanti dengan kebenaran firman-Mu yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pada hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami berterima kasih. Amin. Padang rumput yang sunyi, gembala jaga domba, tiba-tiba berbunyi suara dari sorga. Malaikat bersoraklah, bawa berita gembira, Yesus Kristus telah lahir, malam kota Bethlehem. Ini kabar gembira bagi manusia. Kabarkan ke seluruh bumi pada hari ini. Mari kita bersorak, puji mulia baginya, damai bagi manusia, mulia bagi Sang Raja. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Bumi lama menanti kedatangan Raja agar memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus. Bumi lama menanti kedatangan Raja agar memberi pimpinan dan damai di dunia. Kabarkanlah ke gunung, bukit dan manapun jua. Kabarkanlah ke gunung kelahiran Yesus, kelahiran Yesus, kelahiran Yesus.
meresponi kasih Allah yang begitu besar untuk kita. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bapak Ibu Saudara, berikanlah yang terbaik. Kita dapat memberikan persembahan dengan cara scan QRIS atau transfer ke rekening gereja masing-masing. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita memujikan pujian ini. Hidup yang penuh dengan arti hidup. Hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. Hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Kita pujikan pujian dari awal. Tiap hari lepas tiap hari dengan rasa berat hati. Hidup yang penuh arti ini, mengapa jadi begini? Tetap berdiri menghadapi hidup yang berarti. Kuasa dan tujuan hidup ini dari iman dan kasih. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Hidup bukan karena hari, hidup hanya karena arti. Bebas dari segala dosa, inilah arti hidupku. Arti hidupku. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri. Mari kita mau berdoa. Tuhan, saat ini kami bersama-sama datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur ya Tuhan. Karena hari ini kami masih bisa bersama-sama untuk beribadah, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang menjadi berkat kekuatan rohani kami ya Tuhan. Dan saat ini
Dengan anugerah-Mu juga Tuhan, kami boleh mengembalikan apa yang menjadi hak-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan sendiri yang boleh pakai persembahan kami. Biarkanlah persembahan kami boleh memuliakan kerajaan-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan, selain daripada materi, kami mau belajar untuk menyerahkan juga diri kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Bagi Dia, satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, Tuhan selamat sumber berkat. Mari kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita dan mengarahkan hidup kita dan hati kita kepada Allah sumber berkat, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita selesai, silakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati.